Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Teguh Prasetyo di Urban Fest. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama salah satu komunitas yang ada di Provinsi Lampung, komunitas anak muda. Dan kali ini teman ngobrol kita adalah dari Mei Peduli Community. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Tabik pun. Ya pun. Boleh memperkenalkan diri nggak Mbak? Biar Oke, teman-teman Tribuners yang ada di rumah tahu siapa nih gitu. oke. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Meriska Saputri. Saya dari founder Mei Peduli Community. Kita sudah berdiri dari tanggal 15 Mei 2018. Sudah 2 tahun ya Mbak ya? Iya. Kalau boleh tahu komunitas apa sih Mbak dari Mei Peduli Community ini? Mei Peduli Community itu bergerak di berbagi nasi dan juga pendampingan anak asuh. Jadi kita kalau berbagi nasinya selain on the road, Mm-mm. kita juga kunjungan ke panti asuhan, panti jompo, dan belusukan ke perumahan penduduk. Mm-mm. Sedangkan untuk pendampingan anak asuh itu kita melakukan jadi ada target gitu atau anak asuh yang mereka bisa dikatakan duafa atau kurang mampu yang tidak memiliki vaskes. Jadi untuk ngurusin kayak BPJS atau Mm-mm. pendampingan berobat lah ke rumah sakit seperti itu. Berarti melakukan pendampingan ya untuk Iya, apa agar masyarakat mendapatkan akses ya terhadap akses. layanan sosial ya. Iya. Mhm. Kalau untuk berbagi nasinya sendiri itu biasanya hari apa Mbak? Kalau misalnya yang rutin, Kalau rutinnya Rabu kalau yang malam on the road. Kamis, Mhm. Rabu malam Kamis Rabu sama malam Jumat. Kamis, Iya, Rabu ah, malam Kamis sama hari Jumat. sama hari Jumat. Itu on the Iya. roadnya keliling apa gimana? Kalau on the road kita biasanya keliling. Jadi Mhm. tapi saya nggak bukan di jalan protokol. Jadi Mhm. kita Mhm. masuk di gang-gang tertentu. Kalau di jalan protokol kan sekarang banyak ya bisa dikatakan manusia gerobak ya. Mhm. Jadi Mhm. memang sengaja mereka nunggu di pinggir jalan. Jadi kalau saya itu masuk ke gang-gang sempit. Jadi yang benar-benar mereka lagi cari barang-barang rongsok seperti itu. Mhm. Atau Mhm. juga ke pemukimannya tukang beca seperti itu. Kalau waktunya sendiri ketika melakukan pembagian berbagi nasi itu malam, atau sore atau pagi? Kalau Rabu malam Kamis malam dari Malam, Ba'da heeh. Maghrib sampai jam 9. Heeh, Tapi heeh. kalau hari Jumat itu kita bagi nasinya dari setengah 6 karena sarapan pagi, dari Heeh. setengah 6 ketemu lagi jam 7 atau jam 8 karena alhamdulillah kalau untuk di kegiatan rutin kita nasi tembus di 1.000 ke atas. Terakhir Mhm. kemarin 1.300 nasi. 1.300 nasi. Kalau nasinya sendiri itu donasi dari donatur atau memang dari teman-teman komunitas Mei Peduli Community-nya misalnya membawa nasi masing-masing berapa lalu dikumpulkan atau seperti apa? Kalau sekarang alhamdulillah Mei Peduli sudah ada donatur tetap, maksudnya Mhm. jadi ada beberapa rumah makan, kedai, gitu, Mhm. resto. Jadi Mhm. mereka mengajak para eh, pembeli mereka atau customer mereka untuk membeli sambil bersedekah. Jadi kita tinggal Mhm. menyalurkannya lagi. Mhm. Kami hanya menyalurkan jadinya. Heeh. Gitu. Terus juga ada juga dari perseorangan. Berarti memang menerima donasi juga ya kakaknya. Iya, Heeh. Kalau iya. boleh tahu ada berapa anggota sih Kak? Kalau anggota tetapnya kita ada 10 orang. 10 orang Tapi ya. karena namanya relawan tuh datang dan pergi, jadi nggak Mhm. tentu. Kadang di Mhm. hari Jumat bisa sampai 15, bisa Mhm. ya bisa rame gitu. Jadi kalau yang tetap benar 10 orang. 10 orang ya. Artinya kalau misalnya ada dari Tribuners yang ada di rumah mau berbagi nasi, dia langsung donasi bisa juga ikutan berbagi ya. Ikut Iya, langsung turun ke lapangan ya. iya. Mhm. Kalau untuk pendampingan sendiri anak asuhnya sendiri sudah ada berapa Mbak selama 2 tahun ini? Kurang lebih hampir 150-an. 150 orang.
Iya, Heeh, karena kita heeh. bukan cuma di Bandar Lampung, jadi Mm-mm. sudah ada di Lampung Timur, Lampu Metro, Timur. Lampung Tengah, Pesawaran, sama Pringsewu. Mm-mm. Kalau untuk pendampingannya sendiri kerja sama komunitas lain atau gimana? Terkadang sinergi, sinergi juga dengan komunitas lain. Heeh. Kadang juga kita apa sih namanya, dengan apa ya, yang ada di sekitaran situ, misalnya kayak Risma atau apa. Mm-mm, mm-mm. Jadi kita kerjasamanya masih dengan warga sekitar juga, biar Heeh. mereka merasa memiliki dan saling berempati. Mm-mm, mm-mm. Karena kan memang ini ya kalau apa dari seperti tadi kakak bilang kan berada di luar kota Ya, itu kan memang tidak terkendala juga ya kalau misalnya melibatkan dari tetangga dan lain sebagainya ya kak. sorry gimana? eh Tadi kan kakak juga bilang bahwa kayak anak asuhnya juga kan dari beberapa kabupaten kota juga, bukan hanya dari Bandar Lampung, artinya keterlibatan dari komunitas lain dan juga dari tetangga juga itu sangat membantu juga ya kak. Iya, Heeh, heeh. Kalau informasi-informasinya sendiri biasanya didapat dari mana kak? Misalnya ada biasanya yang mereka membutuhkan. uh, Mm-mm, dari mulut ke mulut, mm-mm, DM, terus mm-mm, juga ada info, misalnya kita biasa, kalau misalnya nih ya, kita ke mm-mm, Pesawaran, mm-mm, ada yang kita bantu, terus tiba-tiba ada cerita lagi begini, nanti mereka kasih tahu, ngasih nomor kontak kita, mm-mm. atau mereka DM ke Mei Peduli langsung ke IG-nya, Mm-mm. gitu Kak. Berarti memang teman-teman di Mei Peduli Community juga ada media sosial juga yang apa menginfokan aktivitas dari teman-teman juga ya kak. Iya, Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Sekarang gini kak, kalau kayak yang berbagi nasi itu, misalnya ada yang apa ya? Kan tadi kakak bilang terjunnya langsung bukan di jalan-jalan protokol tapi masuk-masuk gang. Pernah nggak menemui suatu kendala atau misalnya ya namanya kita melakukan perjalanan malam pasti misalnya ada ya orang-orang iseng atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pernah menghadapi seperti itu nggak kak? pernah, Mm-mm. pernah. Gimana Jadi tuh kak ceritanya kak? pas kita bagi nasi, karena Mm-mm. kan kalau itu namanya kendala ya di jalan, pecah Uh-uh. ban, karena kita pakai motor gitu, pas lagi Uh-uh. belusukan tiba-tiba pecah ban, terus Uh-uh. lengkap lagi kalau cuacanya pas hujan. Itu terus pernah sekali waktu, sebenarnya sih masih masuk di wilayah protokol, jadi pas Uh-uh. kita kasih nasi kan biasanya kita ada report ya, ada dokumentasi, kita pas Uh-uh. lagi foto handphone tuh mau ditarik, mau Mm. diambil. Sama preman. Ya, ya suka dukanya seperti itulah kalau di lapangan. Mm-mm. Kalau Kadang untuk juga kalau ketemu uh, sama apa namanya, yang mau menerima saat kita ngasih nasi, ada yang mau menerima, mm-mm. ada yang bilang jangan difoto ya, atau Bu, makasih saya sudah makan, ya begitu, ada Uh-uh. penolakan. Ada juga yang begitu nerima, makasih ya Bu, langsung makan. Nah, saat yang nerima langsung makan tuh kadang ada rasa apa ya, Bahagia banget ya. sedih, bahagia, bisa Iya. buat orang jadi seneng walaupun dengan sebungkus nasi gitu Mm-mm. aja. Kayaknya apa ya merasa kita bisa apa ya memberi sedikit kebahagiaan buat mereka Ya, gitu. bisa Nah, memberikan suatu mm-mm. kebahagiaan. Nah kalau kayak tadi kan kakak cerita bahwa ada juga yang masyarakat yang sekarang menolak gitu untuk Nah, difoto. Nah kalau misalnya yang seperti itu gimana kak? Karena kan biasanya kita dari komunitas sendiri butuh bukti untuk laporan ke ya, donatur ke ya. dokumentasi. Nah itu gimana menghadapinya? eh, Awal-awal sih saya sempat yang oh ya sudah dilewatin, tapi Mm-mm. lama kelamaan karena udah berjalan sekian waktu, saat mau memberikan, jadi saya izin dulu, Pak izin ya saya ambil foto. Oh iya silakan, tapi kan sekarang kita tidak full ke wajah, jadi pas foto itu nggak ke wajah, saya Mm-mm. pinjam tangannya aja, Mm-mm. karena Mm-mm. sesuai dengan slogannya Mei Peduli, ulurkan tanganmu membantu sesama dan jangan pernah menunda kebaikan. Jadi saya memberikan uluran tangan aja. Yang saya Mm-mm. laporin ke apa namanya, ke donatur ya hanya foto tangan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Dan itu pun sudah saya jelaskan ke donaturnya, karena pertama kita menjaga apa ya,
istilahnya kemanusiaannya lah gitu. Mm, 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 mm. Jadi ya alhamdulillah donatur paham dan mengerti. Jadi kalau misal pun kita ke panti asuhan, foto anak-anak kita blur, Iya, iya. nggak ditampakin. Gitu sih Kak. Kalau Mm, sekarang mm, 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 kalau mm. untuk saat ini sudah lebih apa ya, lebih dirapihkan lagi lah cara laporan dokumentasi ke Mm, mm. donatur. Karena kan beberapa waktu lalu kan sering terjadi perdebatan Iya, iya. karena dibilangnya kenapa sih kalau memberi harus dipoto, harus di-share Mengeksploitasi ini, mengeksploitasi dokumentasi. penerima atau korban gitu ya Kak Ya, istilahnya. benar. Sempat terjadi perdebatan kan Ah, Kak sampai dalil-dalil keluar nih. Aduh. karena kan memang ternyata ya mungkin kalau buat teman-teman yang memang bergerak di komunitas sosial kayak berbagi nasi dan lain sebagainya memang itu sudah menjadi rutinitas, tapi kan memang ada juga orang-orang yang mengambil keuntungan hanya untuk berbagi sesaat saja. Ketika ngambil Iya, itu ya kita juga tidak bisa memungkiri juga ya Kak ya, bahwa iya, ada orang-orang juga yang seperti itu oknum. gitu. Iya sih. Makanya sekarang ya saya buat seperti itu kalau di Mm, Mei mm, mm, mm. Peduli saya kasih mereka nasi atau bantuan atau sembako ataupun apa itu Mm, hanya foto tangan. Jadi apa yang saya support itu tangannya aja. mm, 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 mm. Berarti di Kalaupun media kita sosial teman-teman May Community juga tidak ada ini ya Kak, tidak ada foto-foto dari penerima ya, penerima bantuan ya, enggak, paling untuk saat hanya ini sudah foto-foto tidak Kak, sudah tangan-tangan itu aja ya berjalan. Kak. Iya, Mm, mm, sudah mm, hampir berjalan setahun terakhir inilah semenjak COVID mm, mm, kita mm. makin apa ya meminimalis istilah foto-foto wajah itu nggak Heeh. ditampakkan. Mm-mm. Nah, kan tadi ngomongin juga tentang COVID, Kak. Ada kendala nggak sih, Kak? Misalnya ada perubahan mekanisme pembagian atau waktunya menjadi semakin sulit untuk melakukan donasi atau seperti apa, Kak? Selama COVID ini Mm-mm. kendalanya kayak pendampingan. Misalnya dari pendampingan dulu ya. Kalau dari Mm-mm. pendampingan saya ada kesulitannya. Biasanya saya langsung turun ke rumah sakit. Mm-mm. Biasanya langsung ini dibatasin dan juga beberapa tindakan juga dibatasin Mm-mm. karena kan ada juga anak asuh saya yang terkena kayak leukemia, cerebral Ah, ah, palsy, ah, ah. meningitis. Itu kan terlalu sensitif Ah, untuk terlalu rentan kunjungan ke ya. rumah sakit. Mm-mm. Mm-mm. Iya, jadi ya ada kesulitan sih. Kayak yang cerebral palsy meningitis, biasanya mereka melakukan terapi, akhirnya sekarang diberhentikan. Mm-mm. Jadi Mm-mm. mereka terapi di rumah dengan metode-metode yang mereka pelajarin saat anaknya diterapi. Mm-mm. Terus kalau untuk berbagi nasi, sekarang lebih ya kita nggak bersinggungan. Misalnya kita kunjungan ke panti, kita nggak bersalaman dengan anak-anak yang ada di panti. Mm-mm. Jadi saat memberikan nasi, kita kasih aja, udah tuh dia izin foto karena mereka udah paham. Jadi langsung berjejer rapi, foto, selesai itu sudah Kak. Jadi kita Mm-mm. nggak bersalaman, nggak ada bersinggungan dengan Mm-mm. Mm-mm. anggota tubuh lah karena menjaga. Mm-mm. Dan untuk menjamin donasinya sendiri Kak kayak berbagi nasi, kayak nasi-nasi yang diberikan, terus bantuan-bantuan yang diberikan untuk mencegah apa ya penularan corona COVID-19 itu seperti apa? Misalnya dari pihak restonya sudah melakukan protokol kesehatan atau seperti apa Kak? Iya, alhamdulillah para donatur sudah memahami dengan Mm-mm. keadaan yang sekarang. Jadi mereka saat masak ataupun saat mempacking itu mereka menggunakan masker, terus Mm-mm. menggunakan sarung tangan Mm-mm. plastik itu. Jadi insya Allah terjamin untuk kesehatannya karena mereka juga paham yang mereka beri adalah memberikan yang terbaik gitu. Iya. Jangan sampai apa ya niat baik malah menghasilkan Menjadi sesuatu yang membawa mudarat ya Kak. iya dampak tidak baik untuk anak-anak yang menerima. Terus kalau untuk kan namanya komunitas biasanya kan ada waktu kumpul juga. Selain waktu kumpul untuk melakukan aktivitas berbagi nasi, terus melakukan pendampingan, ada nggak sih Kak dari 10 orang yang aktif di sini, misalnya ada waktu khusus untuk melakukan misalnya kumpul-kumpul, terus melakukan kajian atau lain sebagainya? Biasanya sih kita nggak ditentuin waktunya kapan kumpulnya, Mm-mm. tapi
sebisa mungkin setelah berbagi nasi atau kita ada kegiatan, kita briefing, mengevaluasi. Heeh. Terus kalau yang disengaja banget dalam 1 bulan itu kita selipin satu waktu untuk ketemu sekedar ngobrol-ngobrol pepesan kosong lah, curhat-curhat biasa. Karena mayoritas kebanyakan di Mei Peduli Community ini wanita. Jadi biasa curhat-curhat kecil gitu. Dan Curhat tapi nggak diisi dengan gibah ya kak? Insya Allah enggak lah. Kalau Karena bisa kan jangan. karena kan kalau kumpul tanpa gibah kayaknya bagai Kayaknya sayur nggak seru tanpa ya. garam gitu. Enggak ya kak ya? Enggak. Karena kita sih ada planning juga sih Kak, rencananya untuk di tahun 2021 ini kita akan mengadakan suatu kayak tahsin. Jadi kita akan mengadakan pengajian. Jadi 1 bulan sekali di minggu keempat untuk tim Mei Peduli kita adakan pengajian. Jadi Kajian-kajian agar gitu ya. silaturahimnya lebih berbobot, lebih ada isinya, lebih berilmu juga gitu kan. Iya Jadi buat udah ini juga lah, direncanain sih di minggu keempat. buat konsumsi hati juga kan, Iya benar, yang seperti itu ya. Karena bukan benar. hanya Bukan dunia tapi jasmaninya juga aja. akhirat juga butuh kita kan, hati. Benar. Oke, kalau untuk target tahun depan apakah selain menggelar pengajian rutin sebulan sekali, Insya target Allah kalau nggak 2021? ada halangan, Mm-mm. nawaitu terbesar kita tuh pengen ngadain hitanan massal. Hitanan massal, Hitanan massal, tapi tunggu dulu tunggu COVID selesai kondisinya ya. sudah kondusif. Kondisinya sudah kondusif, kita bisa ngelakuin. Tapi setidaknya saya sudah melakukan beberapa prepare, kayak ada obrolan dengan tenaga medis yang untuk menghitan dan selainnya. Itu sih. Kedua, planning selanjutnya di tahun depan itu kita mau ngadain pelatihan memasak di setiap panti. Jadi biar mereka punya ilmu juga Kak, ada nilai jualnya kelaknya gitu. Jadi ada perbekalan lah untuk siapa tahu ada yang suka memasak tapi kurang paham, jadi kita bantu untuk semacam kursus kecil-kecilan. Siapa tahu juga setelah belajar masak mereka juga bisa usaha dijual online ya kan, Iya benar. bisa untuk penghasilan adik-adik panti juga. Iya. Kalau untuk hitanan masalnya sendiri sudah ada rencana lokasi kak? Insya Allah sih di daerah Tanjung Bintang. Tanjung Bintang ya. Iya, rencananya sih insya Allah di daerah Tanjung Bintang karena udah mulai survei-survei lokasi. Cuma tinggal nunggu kondisinya aja. Dan targetnya sih kalau untuk saat ini minimal 20 orang. 20 orang. Oke. Soalnya lumayan capek sih kalau hitanan massal itu. Tenaga medisnya sudah ada sekitar 3 orang yang sudah bersedia membantu kegiatan kami. Oke. Kalau untuk pantinya sendiri kak, tadi kan juga melakukan pendampingan terhadap kunjungan-kunjungan juga ya ke panti ya. Nah panti-pantinya sendiri juga bukan hanya di Bandar Lampung ya kak, untuk yang sudah dijamah sampai saat ini. Sorry Kak, hujan. Aku pakai headset. Iya. Sorry Kak. Nggak apa-apa. Cuacanya hujan jadi. Oke. Lanjut. Untuk pantinya kak, itu panti-panti yang sudah apa ya mendapatkan bantuan dari teman-teman komunitas ini dari Bandar Lampung aja atau juga dari kabupaten kota juga kak? Kalau untuk di panti kita ada di kabupaten, baik dari di Pesawaran sama ada di Lampung Selatan. Selain yang di Bandar Lampung ya? Kalau selain di Bandar Lampung ada Pesawaran sama Lampung Selatan. Jadi selain panti asuhan juga kita ke panti jompo yang di Natar ya? Tresnawerda itu 1 bulan sekali ke sana. Terus selain panti asuhan kita ada juga ke Ponpes Yatim Duafa, ke Ponpes Yatim Duafa yang di Jati Agung, terus juga ada yang di Gedung Meneng. Jadi kita keliling bukan cuma untuk panti asuhan sih. Pernah ke ini nggak kak? Panti asuhan yang ada di Tanjung Seneng, yang adik-adiknya penyandang disabilitas. PSEB.
Iya. Panti Asuhan dan SLB Dharmasari. Heeh. Sudah sering. Ya, sering. Alhamdulillah kita 22 panti Mm-mm. sudah dimasukin. Sudah istilahnya sudah sowan, sudah silaturahim. Alhamdulillah. Oh ya, ini Kak buat mungkin Tribuners yang ada di rumah ingin melakukan donasi atau juga apa ya ingin bergabung, gimana caranya Kak? Masih bisa? Boleh banget. Nah, Kebetulan gimana kita masih caranya? kekurangan volunteer. Bisa follow IG Mei Peduli Community, Mei_peduli Community, atau bisa juga kontak person ke 0896 3342 3383. Ulangin 0896 0896 3342 3383 3383. Tuh buat Tribuners bisa Ya. langsung hubungin nomor WhatsApp ya, bisa juga langsung WhatsApp Ya. atau juga langsung DM di Instagram dari Mei Community. Mei Peduli Community ya Kak. Mei Peduli Community. Mei Peduli Community. Jangan community. Mei Peduli Pokoknya Community. buat Tribuners yang merasa terpanggil ingin ingin melakukan donasi atau ingin juga menjadi seorang volunteer untuk melakukan berbagai kegiatan sosial, bisa langsung gabung. Nah, syaratnya sendiri ada nggak Kak? Misalnya biasanya kan misalnya harus seorang muslimah atau siapapun sebenarnya bisa ikutan di komunitas ini. Syaratnya mempunyai hati. Karena Semua punya hati Kak. beda Kak, tapi kan hati untuk memberi. Oh iya. Karena ada orang yang ikut di komunitas hanya untuk pengen Eksistensi. tahu, pengen kenal, eksistensi. Tapi kalau yang kita butuhkan menjadi seorang volunteer atau relawan itu adalah hati. Mempunyai rasa empati terhadap sesama, rasa peduli terhadap sesama. Mungkin yang kita berikan hanyalah tenaga, tapi insya Allah dibalas Allah itu dengan jannah. Berharap. Amin. Gitu, Kak. Jadi yang pasti sih kita cuma butuh orang-orang yang mempunyai semangat, terus rasa peduli, dan juga ya hati untuk berempati. Gitu aja Berarti sih. siapapun ya Kak, boleh ya yang Siapapun. ya walaupun Kita beda nggak agama juga, kita nggak mandang beda agama, pokoknya yang penting punya satu tujuan mulia Tujuan ya dan untuk satu melakukan Iya, aktivitas berbagi. sosial ya Kak. Iya, Oh, karena selain Muslim, ada juga beberapa orang yang non Muslim, dan alhamdulillah mereka antusias untuk ikut, walaupun sesekali waktu untuk kunjungan ke anak asuh, karena di hari Jumat kan mereka pada kerja, jadi mereka biasanya ngambil di hari Sabtu atau Minggu untuk ikut saya kunjungan ke anak-anak asuh, gitu Kak. Oke. Terima kasih ya Kak atas waktunya, atas ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Mudah-mudahan segala aktivitas yang dijalankan oleh teman-teman Mei Peduli Community bisa lancar jaya. Amin. bisa Semangat. Tribuners banyak yang mau melakukan donasi ke teman-teman Iya, amin. dan Semoga amanah banyak yang dan terketuk. mudah-mudahan pokoknya insya Allah yang baik-baik doanya buat teman-teman. Amin. Jangan Buat kapok ya Kak Tribun kalau juga. misalnya nanti Tribun Lampung ngajak ngobrol lagi. Enggak, malah seneng banget dan terima kasih banget buat Tribun udah ngajak Mei Peduli untuk gabung ngobrol bareng. Setidaknya bisa tahu siapa sih Mei Peduli Community tersebut. Gitu, Kak. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Tribuners yang ada di rumah, sekian dulu obrolan sore ini. Mudah-mudahan Tribuners bisa mengambil sedikit manfaat dari apa yang kita obrolkan, bicarakan, dan mungkin teman-teman Tribuners juga ingin melakukan donasi bisa langsung bergabung tadi ke teman-teman Mei Peduli Community. Saya Teguh Prasetyo mengucapkan terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.